Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5061, Pertempuran yang Menentukan di Puncak Wuwei. Sekte Tiansui kini sedang merosot, kehilangan kejayaannya. Oleh karena itu, sekte ini menaruh harapan besar pada putra suci yang baru, berharap ia dapat memimpin sekte keluar dari kesulitan dan mengembalikan kejayaannya. Akibatnya, metode seleksi sekte Tiansui bahkan lebih brutal dan berdarah dibandingkan sekte lain. Pimpinan sekte memprioritaskan mereka yang cocok untuk posisi putra suci. Sejak pertempuran di Laut Bertaring, Lin Bai telah menarik perhatian pimpinan sekte Tiansui dan menjadi kandidat untuk posisi tersebut. Sekte Tiansui telah memilih 6 kandidat untuk posisi putra suci, dengan Lin Bai sebagai kandidat ke-6. Li Yuanzong juga merupakan kandidat. Namun, setelah pertempuran di Laut Bertaring, Li Yuanzong ditangkap oleh klan Jiaolong dan dipermalukan di Pulau Xuanhuo, meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada dirinya dan secara bertahap menyebabkan kekecewaan di dalam sekte. Akibatnya, sekte tersebut hampir meninggalkan Li Yuanzong, memaksanya untuk menjelajah ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan ramuan bagi sekte, membangun kembali prestisenya, dan menyingkirkan Lin Bai, saingannya. Metode sekte Tiansui dalam memilih putra suci mirip dengan teknik membesarkan Gu yang diwariskan dari Xinjiang Selatan. Siapapun yang terkuat akan dipilih. 6 kandidat putra suci akan bertarung satu sama lain, dan pada akhirnya, satu akan dipilih untuk menjadi putra suci sekte Tiansui. Inilah sebabnya Mu Huaqing hanya berkata terus terang bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara Lin Bai dan Li Yuanzong untuk memperebutkan putra suci. Bahkan, Lin Bai pun tidak tahu bahwa ia telah terlibat secara misterius dalam pertempuran untuk memperebutkan putra suci sekte Tiansui. Adik Lin Bai, apakah kau bersedia bergabung dengan kami? Mu Huaqing dengan tulus mengundang Lin Bai, berharap Lin Bai dapat memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Tentu saja, sebagai murid sekte Tiansui, tentu saja aku tidak tega melihat rekan-rekanku dibantai oleh murid-murid sekte Tiandi. Aku bersedia bergabung dengan mereka. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai langsung setuju. Mu Huaqing dan Tang Wei tersenyum. Dengan tambahan kekuatan sekuat Lin Bai, perjalanan ini tak diragukan lagi lebih aman. Kenapa aku tidak bisa melihat Li Yuanzong? Lin Bai melirik ke sekeliling kelompok. Murid-murid sekte Tiansui lainnya ada di sana, tetapi Li Yuanzong, Pan Hun, Zhao En, dan yang lainnya hilang. Wajah Mu Huaqing menjadi muram, dan ia menggelengkan kepalanya. Kami diserang oleh murid-murid sekte Tiandi sebelumnya dan sayangnya kami terpencar. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Lin Bai mengerutkan kening, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Segera, kelompok itu berangkat bersama, menuju puncak Wuwei, jantung alam rahasia kuno yang sunyi. Sepanjang jalan, Mu Huaqing menginstruksikan semua murid untuk mencari cara memberitahu murid-murid sekte Tiansui lainnya yang tersebar di seluruh alam rahasia Huangwan untuk berkumpul kembali di puncak Wuwei. Saat Lin Bai, Mu Huaqing, dan yang lainnya tiba di puncak Wuwei, tim sekte Tiansui telah mengumpulkan lebih dari 20 prajurit. Mereka adalah prajurit terakhir sekte Tiansui yang tersisa dari perjalanan mengumpulkan ramuan mereka ke alam rahasia kuno yang sunyi. Kecuali Li Yuanzong dan yang lainnya, yang keberadaannya tidak diketahui, para pengikut sekte Tiansui yang tersisa telah menerima pesan tersebut dan berkumpul kembali di puncak Wuwei. Puncak Wuwei, puncak di jantung alam rahasia kuno yang sunyi. Ratusan istana dibangun di puncak gunung di sini, yang dulunya merupakan lokasi kendali sekte kuno yang sunyi atas alam rahasia tersebut. Setelah kehancuran sekte kuno yang sunyi, daerah itu perlahan-lahan runtuh. Saat ini, di puncak-puncak Wuwei, kerumunan prajurit yang padat berdiri di atap beberapa istana, menyaksikan para pengikut sekte Tiansui mendekat dari kejauhan. Kakak senior Yulianqin, mereka di sini. Para pengikut sekte Tiansui ini sangat berani. Mereka benar-benar di sini untuk mati. Bukankah ini lebih baik? Kita tidak perlu memburu mereka satu persatu. Anak ini bisa menangkap mereka semua sekaligus. Para murid yang telah tiba di puncak Wuwei dan menunggu lama berasal dari sekte Tiandi. Ketika Mu Huaqing dari sekte Tiansui memanggil murid-muridnya ke puncak Wuwei untuk pertempuran penentuan melawan sekte Tiandi juga memanggil murid-muridnya sendiri untuk bergabung dalam pertempuran. Akibatnya, murid-murid dari sekte Tiandi dan sekte Tiansui bertemu di puncak Wuwei. Mu Huaqing, memimpin murid-murid sekte Tiansui, menembus awan dan mendarat di atap istana di puncak-puncak Wuwei, menatap dingin para murid sekte Tiandi. Kita bertemu lagi, Yulianqin menatap Mu Huaqing dengan sedikit senyum.
Sejak pertempuran terakhirnya dengan Mu Huaqing, Yulian Qin telah menyelidiki latar belakangnya. Dilihat dari kekuatan pertemuan mereka, ia menduga Mu Huaqing bukanlah sosok yang tidak dikenal di dalam Sekte Tiansui. Akhirnya, melalui seorang prajurit tua dari Sekte Tiandi, ia akhirnya mengetahui asal-usul Mu Huaqing. 1000 tahun yang lalu, Sekte Tiansui menduduki posisi teratas dalam daftar Dewa Tiansui Dao. Yulian Qin tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan herbal ini, aku justru bertemu Mu Huaqing, yang terkenal di Sekte Tiansui 1000 tahun yang lalu. Terakhir kali kita bertarung, aku bertanya-tanya, dengan kekuatan kakak senior Mu Huaqing, bagaimana mungkin dia tidak dikenal di Sekte Tiansui?" Wajah Mu Huaqing dingin, dan ia berkata dengan suara dingin, "Para murid Sekte Tiandi membantai murid-murid Sekte Tiansuiku di alam rahasia kuno dengan dalih mengumpulkan herbal. Kita harus menyelesaikan perseteruan berdarah ini hari ini." Hahaha. Yulian Qin tersenyum ke langit dan berkata, "Sejak zaman dahulu, di dunia seni bela diri, yang kuat memangsa yang lemah dan yang terkuat bertahan. Sekte Tiansui sekarang lemah, jadi wajar saja jika mereka ditindas. Kakak senior Mu Huaqing ingin mencari keadilan bagi para murid Sekte Tiansui. Jika kau mampu, lakukan saja. Aku ingin tahu bagaimana kakak senior Mu Huaqing berencana mencari keadilan." Mu Huaqing berkata dengan dingin, "Tentu saja, hutang darah harus dibayar dengan darah." Haha, hebat, hutang darah dibayar dengan darah. Yulian Qin tertawa bangga, "Baiklah, aku akan memberi kakak senior Mu Huaqing kesempatan. Sekte-sektemu dan sekte-sekteku akan mengirimkan para pendekar untuk bertarung sampai mati. Pemenangnya tidak boleh meninggalkan arena duel dan harus segera menerima tantangan dari murid lain, bertarung sampai mati. Kau, Sekte Tiansui, beraninya kau." Mata Mu Huaqing menyipit, dan hawa dingin menjalar di hatinya. Para murid Sekte Tiansui di belakangnya, kecuali Tang Wei dan Lin Bai, ketakutan mendengar kata-kata ini dan mundur tanpa sadar. Lin Bai juga terkejut ketika mendengar aturan duel tersebut. Menurut aturan duel Yulian Qin, Sekte Tiandi dan Sekte Tiansui masing-masing mengirimkan para pendekar untuk berpartisipasi dalam duel hidup mati. Pemenangnya tidak boleh meninggalkan arena duel dan harus segera menerima tantangan dari murid lain, bertarung secara round robin hingga pendekar tersebut mati. Misalnya, dalam pertarungan antara Yulian Qin dan Mu Huaqing, Yulian Qin sayangnya kalah dan tewas di tangan Mu Huaqing. Saat itu, Mu Huaqing tidak bisa meninggalkan arena dan harus menerima tantangan dari seorang murid Sekte Tiandi. Jika Mu Huaqing terus menang, ia tidak boleh pergi sampai ia tewas di arena. Aturan kompetisi ini adalah sekali di atas panggung, Anda menang atau mati. Sepertinya para murid Sekte Tiandi sangat percaya diri. Lin Bai tersenyum, mengamati para murid Sekte Tiandi satu persatu, mengamati kekuatan mereka. Harus dikatakan bahwa para murid Sekte Tiandi memang lebih unggul daripada para murid Sekte Tiansui, itulah sebabnya mereka begitu arogan dan berani menetapkan aturan berdarah seperti itu. Bab 5062, Persaingan Berdarah Merajalela. Wajah Mu Huaqing dan Tang Wei tampak bermartabat karena aturan duel yang berdarah. Murid-murid Sekte Tiansui lainnya ketakutan dan buru-buru berteriak, "Kakak senior Mu Huaqing, kau tidak bisa menyetujui ini. Kami mengikutimu untuk menyelamatkan nyawa kami, bukan untuk kehilangannya. Mu Huaqing, kau tidak bisa menyetujui ini." Murid-murid Sekte Tiansui, yang sudah ketakutan, berteriak pada Mu Huaqing, menuntutnya untuk menolak aturan duel. Murid-murid Sekte Tiandi mencibir Sekte Tiansui. Jika Sekte Tiansui menolak, momentum mereka akan melemah. Hal yang paling tabu dalam pertempuran antara dua pasukan adalah kehilangan momentum. Apa? Sekte Tiansui tidak berani lagi. Yulian Qin menatap Sekte Tiansui dengan jijik, matanya dipenuhi cemoohan dan perlawanan. Mu Huaqing merasa frustrasi dan ingin setuju, tetapi murid-murid Sekte Tiansui di belakangnya dengan suara bulat menentangnya. Meskipun ia kuat, ia tidak bisa membiarkan murid-murid Sekte Tiansui mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertarungan dengan Sekte Tiandi. Ah, benar-benar kacau. Lin Bai mendesah pelan melihat kondisi Sekte Tiansui saat ini. Tang Wei berbisik, "Adik Lin Bai, bagaimana menurutmu?" Mu Huaqing menoleh dan menatap Lin Bai, seolah meminta pendapatnya. Lin Bai berkata, "Karena Sekte Tiandi ingin duel, mengapa tidak menyetujuinya? Jika murid-murid Sekte Tiansui lainnya takut mati, silakan minggir. Yang tidak takut, maju dan bertarung. Kami tidak akan memaksa siapapun."
Mendengar kata-kata Lin Bai, Mu Huaqing merasakan secercah semangat juang dan mengangguk pelan. Adik Lin Bai, kau benar. Murid-murid Sekte Tiansui yang tidak ingin berpartisipasi dalam duel dipersilakan minggir. Yang ingin berkontribusi pada Sekte Tiansui dipersilakan tinggal. Mendengar ini, para murid Sekte Tiansui saling memandang dengan bingung. Kecuali Lin Bai dan Tang Wei, semua orang menjauhkan diri dari Mu Huaqing. Melihat ini, Mu Huaqing tersenyum kecut, hatinya merinding. Sekte itu sedang merosot, moralnya hancur. Bagaimana mungkin mereka bisa bangkit kembali? Adik Lin Bai, adik Tang Wei, sepertinya kita tinggal bertiga. Nada bicara Mu Huaqing sedikit kecewa. Tiga ya tiga, apa kita masih takut pada mereka? Tang Wei selalu bangga dan enggan menundukkan kepalanya. Meskipun mereka sekarang tinggal bertiga, ia tetap tak gentar. Yu Lianqin meliriknya dan tertawa jenaka, apa? Apa kalian bertiga satu-satunya yang berani di Sekte Tiansui? Wajah Mu Huaqing memucat dan ia berkata, berhenti bicara omong kosong. Kami bertiga sudah sepakat untuk berduel denganmu. Baiklah, ayo kita mulai. Yu Lianqin mengangkat bahu acuh tak acuh dan bertanya, siapa di antara kalian bertiga yang akan maju duluan? Mu Huaqing dan Tang Wei maju selangkah bersamaan, keduanya ingin bertarung. Namun saat itu, Lin Bai berseru, aku maju duluan. Mu Huaqing dan Tang Wei tercengang, lalu menatap Lin Bai, berkata, adik Lin Bai, kultivasimu terlalu rendah. Biarkan aku maju duluan. Lin Bai tersenyum dan berkata, baiklah, kakak senior Mu Huaqing, kakak senior Tang Wei. Izinkan saya mengambil kesempatan pertama. Sambil berbicara, Lin Bai, seringan burung layang-layang, mendarat di atap antara Sekte Tiandi dan Sekte Tiansui. Sambil melihat ke arah Sekte Tiandi, ia berkata, saya Lin Bai, seorang murid Sekte Tiansui, yang saat ini berada di puncak daftar Dewa Dao Tiansui. Saya ingin mengundang rekan-rekan Sekte Tiandi untuk mengajari saya. Melihat Lin Bai memimpin, para murid dari kubu Sekte Tiandi tersenyum tak percaya. Apa? Puncak daftar Dewa Dao Tiansui Sekte Tiansui saat ini sebenarnya seorang pendekar dengan tingkat kultivasi Dewa Dao tingkat 9. Sekte Tiansui benar-benar merosot dari generasi ke generasi. Sekarang, siapapun bisa mengklaim posisi teratas dalam daftar Dewa Dao Tiansui. Kurasa Sekte Tiansui sebaiknya bubar saja. Para murid Sekte Tiandi langsung tertawa terbahak-bahak. Namun di dalam kubu Sekte Tiandi, hanya ada satu orang yang, melihat Lin Bai, tak kuasa menahan tawa. Dia adalah Feng Yi, yang sebelumnya pernah berselisih dengan Lin Bai. Feng Yi berdiri di belakang kerumunan. Melihat Lin Bai, Feng Yi bergidik, wajahnya memucat, dan gelombang ketakutan menerpanya. Dia masih ingat ilusi Lin Bai yang menakjubkan. Seandainya dia tidak menggunakan teknik rahasia untuk lolos dari ilusi itu, dia pasti sudah dibunuh di tempat oleh Lin Bai. Saudara-saudara dan adik-adik, waspadalah. Kemampuan orang ini luar biasa. Dia jelas bukan Dewa Dao tingkat 9 biasa. Melihat kepasrahan rekan-rekannya, Feng Yi segera memperingatkan mereka. Saudara Feng Yi, kenapa ribut-ribut? Seorang pendekar Dewa Dao tingkat ke-9 saja tidak sebanding denganku. Lihat saja aku membunuhnya. Seketika, seorang murid Sekte Tiandi tertawa terbahak-bahak, melompat dari kerumunan dan mendarat di atap yang sama dengan Lin Bai. Pendekar Sekte Tiandi pertama yang naik ke panggung adalah seorang pemuda berbaju ungu. Wajahnya dipenuhi kesombongan dan penghinaan, dan ia menatap dingin Lin Bai. Bersiaplah untuk mati. Setelah mendarat, ia tak lagi mengucapkan kata-kata sopan. Ia mengumpulkan kekuatan di tangannya dan melancarkan pukulan dahsyat ke arah Lin Bai. Kekuatan mengerikan menyatu di telapak tangannya, dan dampak pukulannya mengguncang ruang di sekitarnya. Ini jelas merupakan teknik sihir yang sangat kuat, luar biasa dahsyat. Gemuruh. Sebuah pukulan tunggal menghancurkan gunung dan sungai, menghantam tepat di wajah Lin Bai. Di saat genting ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat tinjunya untuk menghadapi pukulan itu. Sebuah krak yang keras terdengar, dan saat tinju itu beradu, murid Sekte Tiandi itu menjerit kesakitan, tubuhnya terpental mundur. Ah! Murid Sekte Tiandi itu mendarat di tanah 100 meter jauhnya. Lengan kanannya terpelintir dan cacat, wajahnya pucat pasi saat ia menatap Lin Bai dengan tak percaya. Bagaimana bisa patah semudah itu? Lin Bai terkekeh pelan. Senyum Yu Lianqin dan murid-murid Sekte Tiandi lainnya memudar, semburat ketidakpercayaan terlihat jelas di wajah mereka. Adik Zhang benar-benar kalah dalam pukulan pertama. Bagaimana mungkin? Aku sangat mengenal gaya tinju adik Zhang.
Bahkan jika dia bukan tandingan kakak senior Yuliankin, bagaimana mungkin seorang pendekar di alam Dewa Dao tingkat ke-9 bisa menahan satu pukulan darinya? Banyak murid sekte Tiandi tercengang. Murid itu bangkit dari tanah, menggeram dengan gigi terkatup, aku lengah sesaat, membiarkanmu memimpin. Apa kau benar-benar berpikir kau tandinganku? Dengan pukulan berikutnya ini, aku akan membunuhmu. Murid itu mendengus, melompat ke depan sekali lagi. Kali ini, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan kekuatan magis yang telah lama ia asah, bertekad untuk menghancurkan Lin Bai dengan satu pukulan. Namun kemudian, ia menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Tepat ketika murid sekte Tiandi melancarkan serangan penuh, Lin Bai melancarkan serangan serupa. Saat tinju mereka beradu, kekuatan Lin Bai, bagaikan harimau ganas yang menelan gunung dan sungai, langsung menghancurkan serangan murid sekte Tiandi. Sesaat kemudian, kekuatan itu menyapu, mengubah murid itu menjadi awan busa berdarah yang berceceran di udara. Selanjutnya, setelah membunuh pria itu, Lin Bai menatap dingin Yuliankin dan murid-murid sekte Tiandi lainnya. Bab 5063 membunuh dua orang berturut-turut. Selanjutnya, suara tenang Lin Bai terdengar oleh para murid sekte Tiandi, tetapi suaranya sangat keras. Bajingan, apa kau mencoba memprovokasi kami? Biarkan aku yang melakukannya. Aku ingin balas dendam untuk adik muda Zhang. Jika kita tidak membunuh orang ini hari ini, bagaimana kita bisa kembali ke sekte? Setiap murid sekte Tiandi merinding karena marah. Wajah Yuliankin muram, dan dia menatap Lin Bai, matanya berkilat tajam. Pada saat ini, seorang murid sekte Tiandi melesat keluar dan mendekati Lin Bai. Kemari dan perkenalkan namamu. Lin Bai melirik pria itu dan berkata dengan dingin. Tanpa diduga, pria itu mendengus dan mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanannya. Pedang itu memancarkan cahaya dingin, dan dia berteriak, hidupmu adalah milikku. Wus! Kilatan cahaya perak menyambar, dan energi pedang es itu seolah membelah langit dan bumi. Tanpa berkata apa-apa, dia menebas dengan pedangnya, hampir membelah seluruh gunung menjadi dua. Ilmu pedang yang luar biasa. Ilmu pedang kakak senior Li semakin kuat. Hehe, Lin Bai dari sekte Tiansui jelas bukan tandingan kakak senior Li. Para murid sekte Tiandi tersenyum melihat kakak senior Li menunjukkan ilmu pedang yang begitu hebat. Yuliankin, yang sebelumnya tegas, juga tersenyum lega. Yuliankin sempat diliputi depresi ketika Lin Bai membantai murid-murid sekte Tiandi. Sekarang, ia yakin kakak senior Li pasti akan mengalahkan Lin Bai dan membalas kekalahan sekte sebelumnya. Namun, tampaknya yang lain tidak setuju. Feng Yi mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat pasi. Meskipun ia tahu kultivasi kakak senior Li tak terbayangkan dan ia memiliki prestise yang cukup besar di sekte Tiandi, ia tetap tidak percaya bahwa ia adalah tandingan Lin Bai. Benar saja, serangan kakak senior Li sama sekali tidak melukai Lin Bai. Aku ingat di dalam sekte Tiandi, ada 3 aliran, jalan pedang, jalan alkimia, dan jalan ilusi. Sepertinya tidak ada aliran jalan pedang. Energi pedang turun, mengirimkan awan debu mengepul ke langit. Lin Bai muncul dari debu yang berantakan dengan sikap tenang, membersihkan diri, dan berbicara sambil tersenyum. Wajah kakak senior Li membeku, pupil matanya melebar. Bagaimana mungkin? Ia tak percaya, sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya sendiri. Ia yakin meskipun serangan ini tidak bisa membunuh Lin Bai, setidaknya akan melukainya dengan parah. Paling buruk, setidaknya akan membuatnya tidak efektif. Namun ia tak menyangka Lin Bai akan menangkis serangan itu dengan mudah. Ilmu pedang yang lumayan. Puji Lin Bai dengan santai. Aku menerima seranganmu, jadi kau harus menerima pukulanku. Kemudian, Lin Bai melangkah ke udara, dan dengan suara dentuman yang menggelegar, kehampaan berguncang. Dengan langkah seperti dorongan yang menghancurkan gunung, Lin Bai maju 3 langkah, menyerbu ke arah kakak senior Li. Ekspresinya membeku, kelima jarinya mengepal, dan ia menyerang dengan pukulan yang dahsyat. Kekuatan tubuhnya yang luar biasa, bagaikan palu perang, menghantam dengan dahsyat, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergemuruh. Pupil mata kakak senior Li melebar, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Saat pukulan Lin Bai mendarat, aura kematian yang pekat menyelimuti hatinya. Lihat senjata sihirku. Teriak kakak senior Li putus asa, sambil mengeluarkan beberapa senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanannya. Energi spiritualnya terkonvergensi, berubah menjadi perisai cahaya, melindungi tubuhnya.
Kau hanya seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Lin Bai mendengus dingin. Tinjunya, setajam pedang, menembus seluruh pertahanan kakak senior Li. Satu pukulan menembus dada kakak senior Li, menghancurkan jantung dan jiwanya. Tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar di langit dan bumi. Keheningan menyelimuti dunia. Para murid dari Sekte Tiandi dan Sekte Tiansui tercengang, menatap Lin Bai seolah membatu. Dua pukulan, dua pembunuhan berturut-turut. Dua murid Sekte Tiandi yang bertarung melawan Lin Bai bukanlah pendekar biasa. Jika mereka anggota Sekte Tiansui, mereka pasti akan masuk 10 besar daftar Dewa Tiansui Dao. Namun, bahkan sosok sekuat itu pun dikalahkan oleh Lin Bai hanya dengan dua pukulan. Apa artinya ini? Itu hanya berarti Lin Bai dapat dengan mudah membantai pendekar dari 10 besar daftar Dewa Tiansui Dao semudah membantai babi dan anjing. Apakah kekuatannya sudah mencapai titik ini? Tang Wei menatap kosong ke arah punggung Lin Bai, dengan ekspresi terkejut yang mendalam di wajahnya. Dia adalah seorang jenius yang diam-diam dibina selama bertahun-tahun oleh Sekte Tiansui, dijunjung tinggi oleh sekte tersebut dan merupakan salah satu dari 6 kandidat putra suci. Tang Wei telah berbakat sejak kecil, menunjukkan bakat dan potensi luar biasa di antara rekan-rekannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika Tang Wei muncul hari ini, kecuali Li Yuanzong, dia hampir tidak menganggap serius murid Sekte Tiansui manapun. Karena mereka tidak layak. Mereka tidak layak dibandingkan dengan Tang Wei, juga tidak layak bersaing dengannya. Ia percaya bahwa, selain Li Yuanzong, semua orang lain dalam daftar Dewa Tao Sekte Tiansui dapat disingkirkan. Namun kini, ia menyadari bahwa ia salah. Dan ia sepenuhnya salah. Ketika Lin Bai mencapai puncak daftar Dewa Tao Tiansui, ia memendam rasa kesal, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa melengsarkan Li Yuanzong. Bahkan setelah Lin Bai membunuh 2 calon putra naga di Laut Bertaring, Tang Wei mengakui kekuatannya, tetapi ia tidak menganggapnya sebanding dengan Li Yuanzong. Ia percaya kekalahan Li Yuanzong di Laut Bertaring adalah hasil dari rencana jahat klan Jiaolong. Dalam konfrontasi 1 lawan 1, Li Yuanzong niscaya akan mengalahkan 3 calon putra naga klan Jiaolong satu persatu. Namun kini, setelah tiba di alam rahasia kuno, Tang Wei benar-benar terpana menyaksikan kehebatan Lin Bai. Sementara semua orang masih bangga berada di daftar Dewa Tao Tiansui, Lin Bai dapat dengan mudah menghabisi para pendekar di 10 besar. Meskipun semua orang menganggap Lin Bai tidak layak menduduki posisi teratas dalam peringkat Dewa Dao Tiansui, mereka tidak menyadari bahwa kekuatannya telah jauh melampaui posisi teratas. Aku tak pernah menyangka kekuatan adik Lin Bai bisa meningkat sejauh ini. Matamu Huaking menyipit karena terkejut. Lagi pula, adik Lin Bai hanya berada di alam Dewa Dao tingkat ke-9. Jika dia berhasil mencapai puncak alam Dewa Dao, kekuatannya pasti akan meningkat lebih jauh lagi. Mungkinkah orang yang telah ditunggu sekte selama 10.000 tahun akhirnya tiba? Mu Huaking tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Lin Bai menjadi putra suci sekte Tiansui akan lebih bermanfaat. Setiap murid di dalam sekte Tiansui, baik di dalam maupun di luar, berharap akan munculnya putra suci yang berbakat dan memimpin sekte keluar dari kesulitannya. Mengapa mereka semua percaya akan hal ini? Itu karena sekte Tiansui telah kehilangan begitu banyak hal selama tahun-tahun kemundurannya. Sumber daya internal sekte hampir habis. Dan sumber daya eksternal direbut oleh musuh-musuh yang kuat. Posisi sekte di negara Chu sedang terancam. Dalam situasi genting saat ini, sekte Tiansui membutuhkan seorang pemimpin yang tegas, berbakat, dan kuat, yang mampu membangkitkan rasa hormat baik dari sekte maupun anggotanya, untuk memimpin sekte keluar dari kesulitannya. Meskipun sekte Tiansui saat ini memiliki seorang pemimpin, bagaimanapun juga, ia adalah seorang perempuan. Lebih lanjut, meskipun pemimpin ini telah memastikan kemunduran sekte selama bertahun-tahun, para pemimpin sekte juga telah mengakui kelemahan dan kekurangannya. Meskipun pemimpin ini dapat melindungi sekte, ia tidak dapat mengembalikannya ke puncak kejayaan. Yang paling dibutuhkan sekte Tiansui saat ini adalah seorang pejuang yang dapat kembali membawa panji sekte Tiansui. Tak diragukan lagi, Mu Huaking dan Tang Wei sama-sama melihat harapan pada Lin Bai. Bab 5064 Yulianqin mengambil tindakan. Di puncak Wuwei, para murid dari kedua sekte saling berhadapan. Ekspedisi pengumpulan herba ke alam rahasia kuno yang sunyi ini tak diragukan lagi merupakan kerugian terberat yang diderita sekte Tiandi. Dalam ekspedisi pengumpulan herba sebelumnya, para murid sekte Tiandi,
Setelah mengumpulkan herba spiritual, akan memburu para murid sekte Tiansui, hampir menghancurkan mereka. Kemenangan gemilang mereka datang 10 tahun yang lalu, ketika para murid sekte Tiandi hampir menghabisi semua murid sekte Tiansui di alam rahasia kuno yang sunyi, tak menyisakan satu pun yang hidup. Mereka berharap dapat mengulangi kesuksesan mereka kali ini. Namun, tak disangka, murid-murid sekte Tiansui termasuk Mu Huaqing, seorang pendekar ternama 1000 tahun yang lalu, dan Lin Bai, seorang bintang yang sedang naik daun. Kali ini, sekte Tiandi mengalami kemunduran berulang kali, membuat mereka berada dalam kesulitan. Para murid sekte Tiandi yang datang untuk mengumpulkan herba dibagi menjadi 10 tim, masing-masing terdiri dari sekitar 10 hingga 15 anggota. Hampir 100 pendekar telah tiba di alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba. Sementara itu, hanya sedikit lebih dari 60 murid sekte Tiandi yang telah berkumpul di puncak Wuwei. Bahkan sebelum mencapai puncak Wuwei, Lin Bai telah membunuh lebih dari 20 murid sekte Tiandi. Termasuk mereka yang datang ke medan roh nomor 81 untuk memprovokasinya, dan mereka yang dipimpin oleh Feng Yi, yang ia temui di hutan. Bukan karena Lin Bai haus darah, melainkan karena para murid sekte Tiandi dan sekte Tiansui memiliki perseteruan, musuh bebuyutan. Jika mereka tidak membunuh, mereka akan membunuh mereka. Perseteruan antara sekte Tiansui dan sekte Tiandi telah terjalin dalam diri Lin Bai sejak ia bergabung dengan sekte Tiansui. Kultivasi fisik orang ini sangat hebat, dan dia juga memiliki ilusi. Feng Yi terkesima dengan kekuatan fisik Lin Bai. Ia mengira Lin Bai, seorang ilusionis ulung, dapat mengalahkannya dalam ranah ilusi. Ia tidak menyangka bahwa ilusi hanyalah salah satu dari sekian banyak alat Lin Bai, dan bahkan alat yang sepele. Kekuatan fisik dan ilmu pedang Lin Bai jauh lebih unggul. Jika orang ini anggota sekte Tiandi, dia pasti akan dinobatkan sebagai putra suci sekte. Feng Yi hampir yakin, jika Lin Bai adalah murid sekte Tiandi, dia pasti akan menjadi putra suci sekte. Meskipun sekte Tiandi sudah memiliki putra suci, sekte tersebut akan tetap mendukung Lin Bai dan menjadikannya putra suci yang baru. Alasannya sederhana, dengan kekuatan dan potensi Lin Bai yang telah terbukti, di seluruh negara Chu, mungkin hanya beberapa pangeran dari keluarga kerajaan Chu yang bisa menyainginya. Aku tak pernah membayangkan sekte Tiansui akan seberuntung itu melahirkan seorang pendekar yang begitu terampil. Petik 2. Sayang sekali, pendekar ini akan gugur di tanganku hari ini. Yu Lianqin mendengus dingin, suaranya tenang dan terukur. Semua orang tercengang, karena mereka semua tahu dia akan menyerang. Sebagai murid sekte Tiandi yang paling berprestasi di dunia rahasia kuno ini, dan seorang master di peringkat surgawi Tianmen, Yu Lianqin tak diragukan lagi adalah tulang punggung para murid sekte Tiandi. Setelah menyaksikan Lin Bai membunuh 2 murid berturut-turut, Yu Lianqin akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia harus bertindak, membunuh Lin Bai, memulihkan reputasi dan prestise sekte. Saudara Yu Lianqin, kau harus membalaskan dendam saudara Li dan saudara Zhang. Saudara Yu Lianqin, biarkan bajingan-bajingan dari sekte Tiansui ini melihat betapa kuatnya kita. Bunuh mereka, saudara Yu Lianqin. Para murid sekte Tiandi menyemangati Yu Lianqin. Wajah Yu Lianqin tetap tenang saat ia mengangkat kakinya dan melangkah ke udara. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju Lin Bai. Yu Lianqin, murid sekte Tiandi. Yu Lianqin membungkuk. Lin Bai, murid sekte Tiansui. Lin Bai balas tersenyum. Tatapan Yu Lianqin sedingin es saat ia mengeluarkan tombak dari tas penyimpanannya. Mengarahkannya dengan anggun ke arah Lin Bai, ia berkata, "Puncak daftar Dewa Tiansui Dao, aku ingin tahu apakah kau sanggup menahan 3 tombakku." Nadanya penuh kebanggaan. Bahkan setelah Lin Bai membunuh 2 murid sekte Tiandi berturut-turut, ia tetap tak gentar. Hehe, Lin Bai terkekeh dingin. Jika kau bisa memaksaku menghunus pedangku, maka kau menang. Sombong. Yu Lianqin meraung marah. Energi spiritualnya melonjak, dan ia melepaskan tombaknya seperti naga, melesat ke arah Lin Bai. Tombak putih keperakan itu membentuk lengkungan tajam di udara. Seluruh kekuatan Yu Lianqin terpusat di ujung tombak, berubah menjadi sinar dingin yang menembus dahi Lin Bai. Tombak yang tampak biasa ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai mengangkat tangannya dan meninju, ki dan darah tubuhnya melonjak, kekuatan dahsyat meletus. Dengan suara gemuruh yang keras, tombak dan tinju itu beradu, dan kekuatan itu menyebar.
Yuliankin terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya mampu berdiri tegak, sementara tubuh Lin Bai hanya bergoyang sesaat sebelum akhirnya pulih seperti semula. Jurus pertama dalam bentrokan ini langsung menunjukkan keunggulan keduanya. Saudara Yuliankin, kau benar-benar kalah di jurus pertama. Para murid Sekte Tiandi terkejut. Mustahil. Saudara Yuliankin pasti lengah, kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Para murid Sekte Tiandi menatap Yuliankin dengan takjub. Yuliankin adalah harapan terakhir dan tulang punggung mereka. Jika Yuliankin mati di tangan Lin Bai, para murid Sekte Tiandi pasti akan kalah telak. Hebat, seru Mu Huaqing, wajahnya berseri-seri dan sedikit bersemangat. Murid ini, Yuliankin, memiliki kultivasi yang luar biasa, hampir setara denganku. Aku tidak menyangka adik Lin Bai akan unggul dalam pertarungan pertama kita. Yuliankin sedikit mengernyit, raut wajahnya terkejut, seolah tak siap menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Meskipun ini bukan jurus pamungkas Yuliankin, dengan tingkat kultivasinya, jurus ini bukanlah tandingan seorang pendekar biasa. Orang ini bukan pendekar biasa. Aku tak bisa menahan diri. Sebuah pikiran dingin muncul di hati Yuliankin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombaknya berputar di telapak tangannya. Seketika, hembusan angin menderu saat tombak itu berputar, bilah-bilah tajamnya mengembun menjadi tornado, mencekik segala sesuatu di dunia. Mati. Wajah Yuliankin bersinar ganas. Ia mengerahkan kelincahannya, berubah menjadi bayangan, dan dengan tombak penghancurnya, ia menerjang langsung ke arah Lin Bai. Kekuatan serangan ini seakan menghancurkan langit, menyebabkan seluruh dunia rahasia kuno bergetar hebat. Sungguh jurus tombak yang hebat. Mata Mu Huaqing tiba-tiba berubah, menampakkan ekspresi ngeri. Kakak senior Yuliankin, kau harus serius. Murid-murid Sekte Tiansui pasti akan kalah. Murid-murid Sekte Tiandi semua menyeringai. Mereka secara alami mengenali jurus ini sebagai jurus andalan Yuliankin, dan kekuatannya luar biasa. Menghadapi serangan tombak yang begitu mengerikan dari Liankin, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening. Saat ia melihat jurus tombak ini, ia tiba-tiba merasakan keakraban. Seolah-olah ia pernah melihat jurus tombak ini di suatu tempat sebelumnya. Jurus tombak ini sepertinya agak familiar. Ekspresi Lin Bai agak aneh. Ia menirukan wujud gagak itu, memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Bab 5065, bertemu lagi dengan Kitab Suci Tombak Qian Kun. Mengapa teknik tombak ini terasa familiar bagiku? Teknik tombak yang dilepaskan Yuliankin luar biasa kuat, memiliki aura yang mampu menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Namun setelah mengamatinya, Lin Bai tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kitab Suci Tombak Qian Kun milik Dewa Tombak Qian Kun. Mata Lin Bai terbelalak. Dari teknik tombak Yuliankin, ia merasakan esensi Kitab Suci Tombak Qian Kun. Saat menghadiri perjamuan Siyiwe di Sekte Siyiwe, Lin Bai telah menyaksikan kekuatan Kitab Suci Tombak Qian Kun dari Zhu Qingzu dari Sekte Siyiwe. Legenda di dalam Sekte Siyiwe saat itu, mengklaim bahwa leluhur Zhu Qingzu telah mengambil sebuah fragmen Kitab Suci Tombak Qian Kun dari lokasi berbahaya. Kemudian dikonfirmasi bahwa tempat leluhur Zhu Qingzu mendapatkan fragmen tersebut adalah makam Dewa Kekosongan di Jalan Kuno Kekosongan milik Sekte Siyiwe. Makam Dewa Kekosongan itu adalah tempat pemakaman seorang leluhur dari lembah cacing Xinjiang Selatan. Meskipun teknik tombak yang dilepaskan Yuliankin berbeda dengan teknik tombak Zhu Qingzu, teknik itu mencapai tujuan yang sama, jelas berasal dari buku yang sama. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, teknik tombak Yuliankin adalah teknik dari Kitab Tombak Qian Kun. Mati. Wajah Yuliankin muram saat ia menusukkan tombaknya sekuat tenaga. Kekuatan tak terbatas menyatu, mengguncang langit dan bumi, menghancurkan gunung dan sungai, saat tombak itu meluncur turun menuju Lin Bai. Menghadapi pukulan yang begitu dahsyat, banyak yang mengkhawatirkan Lin Bai. Mu Huaqing dan Tang Wei, setidaknya, percaya bahwa mereka tidak akan berdaya melawan pukulan Liankin. Namun mata Lin Bai berbinar, ekspresinya tegas dan arogan. Saat pukulan itu mencapainya, ia melangkah maju, gelombang qi dan darah yang kuat menderu di dalam dirinya. Kekuatan fisik yang sebanding dengan alam Tai Daoguo menyatu di dalam lengan Lin Bai. Serangan teredam bagaikan guntur menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai, dan energi serta darah internalnya melonjak, menyelimutinya dalam aura merah darah. Seketika, Lin Bai memusatkan pikirannya, melangkah ke udara, mengepalkan tinjunya, dan melancarkan pukulan kuat ke depan.
Pukulan ini adalah kekuatan terkuat yang dimiliki Lin Bai. Boom! Raungan memekakkan telinga bergema. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Yu Lianqin terpental mundur, menghantam tanah, menyemburkan darah, wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menangkis tembakanku? Mata Yu Lianqin melebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat dia menyerang tadi, seolah-olah dia tahu kelemahan tembakanku. Tapi bagaimana mungkin? Siapapun yang pernah melihat teknik tombak ini pasti sudah mati. Melihat Yu Lianqin jatuh ke tanah, para murid sekte Tiandi tercengang. Kakak senior Yu Lianqin. Kakak senior Yu telah dikalahkan. Mustahil, mustahil. Bagaimana mungkin seorang bajingan hina dari sekte Tiansui mengalahkan seorang master di peringkat surgawi sekte Tiandi? Sekelompok murid sekte Tiandi, yang tak mau menerima hasil ini, meraung seperti orang gila. Lin Bai berdiri dengan gagah di udara, seluruh tubuhnya berkobar dengan aura merah darah, menatap dingin Yu Lianqin, sepertinya ilmu tombakmu belum sepenuhnya berkembang. Dilihat dari kekuatan serangan tombak Yu Lianqin barusan, tombak itu bahkan belum mengeluarkan 1/10 dari potensi kitab suci tombak Qiankun. Ini mungkin karena bakat alami Yu Lianqin, yang memungkinkannya memahami makna sebenarnya dari kitab suci tombak Qiankun. Kitab suci tombak Qiankun, seperti yang dikultivasikan Zhu Qingzu, adalah hasil perenungan leluhurnya selama berjam-jam, yang diwariskan secara lisan, memungkinkan Zhu Qingzu memahami maknanya yang mendalam. Namun Yu Lianqin gagal. Ilmu tombak yang ia kembangkan sungguh langka di dunia. Namun, cara ia menunjukkannya agak seperti tiruan buruk seorang wanita cantik, nyata tetapi tak berjiwa, tanpa aura jiwa sejati. Inilah mengapa Lin Bai dapat dengan mudah mengalahkan Yu Lianqin. Jika Yu Lianqin diberi waktu ribuan tahun lagi untuk mempelajari kitab suci tombak Qiankun secara menyeluruh, pencapaian bela dirinya pasti akan meroket ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan mungkin mencapai ranah kultivasi yang lebih tinggi. Namun, Lin Bai bahkan lebih penasaran dari mana Yu Lianqin memperoleh kitab suci tombak Qiankun. Apakah ia menerima warisan lengkap, atau, seperti Zhu Qingzu, hanya sebagian? Adik Lin Bai, jangan biarkan dia lengah. Bunuh dia! Teriak Tang Wei kepada Lin Bai saat melihat Yu Lianqin dikalahkan. Mu Huaqing dan Tang Wei sama-sama tahu bahwa Yu Lianqin adalah tulang punggung sekte Tiandi. Jika ia mati, para pengikut sekte Tiandi di alam rahasia kuno yang sunyi akan kacau balau. Lin Bai tersenyum tipis, melangkah maju, dan menghantam wajah Yu Lianqin tepat di wajahnya. Dengan satu pukulan ini, Lin Bai akan mengakhiri hidup Yu Lianqin. Sialan, minggir. Yu Lianqin menggertakkan gigi, mengacungkan tombaknya dengan ekspresi ganas, bertekad untuk melawan Lin Bai sampai mati. Lin Bai menyerang, menjatuhkan tombak dari tangan Yu Lianqin dengan sebuah pukulan, lalu membalas dengan sebuah pukulan ke dada. Jika pukulan ini mengenai Yu Lianqin pasti sudah dicabik-cabik oleh Lin Bai. Namun di saat kritis ini, para murid sekte Tiandi yang menyaksikan tak bisa lagi diam dan berteriak, bajingan sekte Tiansui, jangan ganggu kakak seniorku Yu. Dalam sekejap, 5 atau 6 prajurit menyerang secara bersamaan, menyerbu Lin Bai. Mereka semua berada di puncak alam Dewa Dao. Serangan gabungan mereka memaksa Lin Bai untuk menghentikan serangannya terhadap Yu Lianqin dan beralih ke strategi bertahan. Tian Dimen, kau bahkan tidak mau mematuhi aturan duel yang kau tetapkan. Sungguh tak tahu malu. Mu Huaqing meluapkan amarahnya. Ia mengepalkan tinjunya dan berubah menjadi jejak bayangan. Ia mendekati Lin Bai, menerbangkan semua prajurit yang menyerangnya. Tang Wei menyerang bersamaan. Melihat ini, murid-murid Tian Dimen lainnya saling bertukar pandang dan segera menyerbu. Puluhan dari mereka mengepung Lin Bai, Tang Wei, dan Mu Huaqing. Memanfaatkan kesempatan ini, beberapa murid Tian Dimen diam-diam mendekati Yu Lianqin, membantunya berdiri, dan berbisik, kakak senior Yu Lianqin, kami akan menahan mereka. Kau duluan. Terluka parah dan napasnya lemah, Yu Lianqin melirik Lin Bai, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, aku, Yu Lianqin, akan membalas dendam hari ini cepat atau lambat. Dengan kata-kata penuh kebencian ini, Yu Lianqin, didukung oleh beberapa murid Tian Dimen, segera mundur. Para murid sekte Tiandi yang mengepung Lin Bai, Mu Huaqing, dan Tang Wei dengan cepat terdesak mundur oleh upaya gabungan ketiganya. Melihat Yu Lianqin telah lolos dari bahaya, para murid sekte Tiandi berbalik, enggan berkonflik dengan Lin Bai dan yang lainnya. Kalian bajingan dari sekte Tiansui, tunggu saja.
Sekte Tiandi tidak akan membiarkan kalian lolos. Setelah para murid Sekte Tiandi pergi, masing-masing dari mereka memasang ekspresi kebencian di wajah mereka, menggeram kepada Lin Bai, Mu Huaqing, dan yang lainnya dengan gigi terkatup. Lin Bai membunuh seorang murid Sekte Tiandi dengan satu pukulan. Mendongak, ia melihat Yulian Qin telah melarikan diri, dan bahkan setelah menyebarkan indera kedewaannya, ia masih tidak dapat menemukan jejaknya. Kemarahan membuncah di hatinya. Sungguh tak tahu malu, ejek Lin Bai.